Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan. Ingin menjelaskan tentang configuration. Computer configuration adalah pengaturan spesifik mengenai komponen perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang membentuk suatu sistem komputer, termasuk bagaimana komponen tersebut disusun, diatur, dan berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Seringkali digunakan untuk diagnosis, peningkatan performa, atau penyesuaian sesuai kebutuhan pengguna. Ini mencakup spesifikasi seperti CPU, RAM, penyimpanan, kartu grafis, sistem operasi, driver, dan aplikasi yang berjalan saat startup. Oke, langsung saja. Komponen yang pertama bisa di-upgrade adalah motherboard. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Ketika komputer di-upgrade, terutama pada motherboard, ada beberapa komponen lain yang mungkin ikut terdampak dan perlu diganti, seperti CPU, heatsink, dan kipas serta RAM karena kompatibilitas setiap motherboard berbeda-beda. Motherboard baru juga harus sesuai dengan casing dan didukung oleh power supply yang ada. Saat mengganti motherboard, biasanya CPU dan heatsink dipindahkan ke motherboard baru jika masih kompatibel. Proses ini harus dilakukan di permukaan antistatis untuk mencegah kerusakan. Jika motherboard baru memerlukan jenis CPU atau RAM berbeda, maka komponen tersebut juga harus diganti. Selain itu, penting untuk membersihkan dan mengoles ulang thermal paste antara CPU dan heatsink. Jika komponen utama yang terpengaruh oleh upgrade motherboard adalah CPU, RAM, heatsink, dan fan, kompatibilitas casing dan power supply. Dan cara Cara mengupgrade motherboard adalah catat semua sambungan dan dokumentasikan, misalnya dengan foto, agar mudah saat memasang kembali. Lepaskan kabel dan semua kartu ekspansi dari motherboard lama. Perhatikan jenis dan posisi skrup atau stand-off, terutama yang berfungsi sebagai isolator atau grounding. Lepas motherboard lama, kemudian periksa dan siapkan motherboard baru, termasuk mengenali lokasi semua konektornya. Ganti I atau O shield dengan yang baru. Pasang motherboard baru menggunakan sekrup yang benar dan sesuai standar. Sambungkan kembali kabel dan komponen termasuk power supply, kipas, LED casing, dan panel depan. Pasang kembali kartu ekspansi, lalu lakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar. Terakhir, hidupkan komputer dan matikan segera jika terjadi masalah. Dan komponen yang kedua yang bisa di-upgrade adalah CPU. CPU meningkatkan performa komputer dapat dilakukan dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU baru harus memenuhi tiga syarat cocok dengan kemampuan motherboard serta power supply. CPU baru mungkin membutuhkan heatsink dan kipas yang berbeda karena pendinginan harus cukup untuk menangani panas CPU yang lebih cepat. Thermal compound wajib digunakan antara CPU dan heatsink. Suhu chip CPU dapat dicek melalui BIOS atau software pihak ketiga untuk memastikan pendingin bekerja dengan baik. Dan juga cara memasang kipas tambahan di casing. Di antaranya, posisikan kipas sesuai arah aliran udara masuk atau keluar. Pasang kipas pada lubang casing tersedia. Umumnya kipas atas untuk membuang panas, bagian bawah untuk menarik udara masuk. Yang ketiga, hubungkan kipas ke power supply atau motherboard sesuai jenis konektornya. Oke. Dan yang ketiga, storage device upgrade. Untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi dan ruang penyimpanan tambahan, Anda tidak selalu perlu membeli komputer baru. Menambah hard drive baru bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Setelah memilih hard drive yang sesuai, langkah pemasangannya sangat sederhana. Yang pertama, pasang hard drive ke bayi yang kosong dan kencangkan dengan sekrup. Hubungkan kabel data dari hard drive ke motherboard, misalnya SATA. Sambungkan kabel daya ke hard drive. Intinya, menambah hard drive adalah cara mudah dan efektif untuk meningkatkan kapasitas dan performa komputer tanpa membeli perangkat baru. Dan yang keempat, preferred upgrade. Perangkat periferal seperti keyboard dan mouse kadang perlu di-upgrade, terutama jika sudah tidak berfungsi dengan baik atau jika ingin meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Beberapa alasan melakukan upgrade. Yang pertama, mengganti ke
mengganti ke keyboard atau mouse ergonomis agar lebih nyaman dan mencegah cedera akibat gerakan berulang. Yang kedua, menggunakan keyboard khusus untuk tugas tertentu. Misalnya, mengetik dalam bahasa kedua yang membutuhkan karakter tambahan. Yang ketiga, menyesuaikan perangkat untuk pengguna dan disabilitas agar lebih mudah digunakan. Intinya, upgrade peripheral dilakukan untuk kenyamanan, kebutuhan khusus, dan aksesibilitas. Jika sebuah upgrade tidak bisa dilakukan melalui slot atau soket ekspansi yang sudah ada, maka perangkat dapat ditambahkan menggunakan koneksi USB. Apabila komputer tidak memiliki port USB yang cukup, ada dua solusi. Memasang USB adapter card untuk menambah jumlah port USB atau menggunakan USB hub yang memungkinkan satu port USB digunakan untuk banyak perangkat. Nah, yang kelima, power supply upgrade. Saat Anda mengupgrade perangkat keras komputer, kebutuhan dayanya mungkin meningkat, sehingga power supply juga perlu diupgrade. Ada kalkulator wattage online yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah power supply baru diperlukan. Selain itu, beberapa komputer, terutama server, dapat menggunakan dua power supply. Satu berfungsi sebagai cadangan jika yang lain gagal. Konfigurasi ini memerlukan motherboard khusus dan memungkinkan hard swappable, yaitu power supply yang rusak bisa diganti tanpa mematikan komputer. Intinya, upgrade hardware bisa menuntut power supply lebih kuat, dan sistem dengan dua power supply memberikan redundansi untuk keandalan tinggi. Dan research hardware upgrade. Research hardware upgrade atau riset peningkatan perangkat keras adalah proses meneliti, menganalisis, dan merencanakan penggantian atau menambahkan komponen fisik pada komputer seperti RAM, SSD, CPU, atau kartu grafis untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, atau kemampuan sistem sambil memastikan kompatibilitas komponen baru dan meminimalkan biaya serta dampak gangguan operasional. Riset ini penting karena komponen yang menua dapat memperlambat komputer, dan riset yang baik membantu menentukan upgrade mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah performa tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang computer configuration. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.